usulkan untuk dibahas pada waktu ini. Jadi ada 5 tadi ya. Nanti bisa dilihat lagi rekaman itu. Itu cukup untuk pertama untuk untuk pengantar agar kita mengerti kenapa kita baca Sirah Nabawiyah ini. Baik, untuk berapa menit? 29 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang Bunda Khadijah Al-Kubra binti Khadijah. Jadi saya lupa bintinya. Khadijah binti Khuwailid ya. Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha ya. Untuk melihat kehidupan beliau ini memang harusnya kita mundur beberapa halaman ya. Dari sejak sebelum Bunda Khadijah ini Al-Kubra radhiyallahu anha ini ketika menikahi Nabi SAW atau meminta untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, namun waktu kita tidak akan cukup kalau cuma 29 menit untuk membahas itu. Namun saya berikan sedikit overview saja bahwa ketika Bunda Khadijah menikah dengan Nabi SAW, beliau adalah seorang wanita yang digambarkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq itu, wa kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin tasta'jirur rijala fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. Jadi ada 4 sifat, ya, 4 karakter Bunda Khadijah. Yang pertama imra'atan tajiratan, seorang pedagang yang seorang perempuan lagi pedagang. Jadi pedagang perempuan. Jadi perempuan yang mandiri, ya, perempuan yang menikah dengan Nabi SAW bukan dalam rangka mencari mencari suami yang kaya raya, walaupun Rasulullah itu kaya. Bukan mencari seorang suami yang menjadi sandaran kehidupan. Bukan, karena Bunda Khadijah sendiri adalah seorang saudagar, ya, seorang saudagar. Jadi mandiri secara ekonomi. Dan itu kemudian menjadi salah satu yang dipuji-puji oleh Nabi SAW adalah ketika Bunda Khadijah menikah dan kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Itu salah satu keutamaan Bunda Khadijah, kata Rasulullah SAW, adalah ketika orang-orang belum beriman kepadaku, dia sudah beriman. Ketika orang belum ada satupun yang membantu dakwah ini, dia sudah meletakkan, menghamparkan hartanya di jalan dakwah. Itu salah satu keunggulannya. Jadi seorang muslimah dalam Islam diberi hak untuk memiliki properti, memiliki aset, memiliki tabungan dan hartanya sendiri yang terpisah dari suaminya. Ya, yang terpisah dari suaminya. Oleh sebab itu kita dapatkan wanita-wanita muslimah adalah orang-orang yang independen, ya, independen. Walaupun dia harus tunduk dan taat kepada suaminya selama tidak melanggar syariat, namun kita ketahui wanita-wanita dalam Islam bukanlah objek, bukanlah suatu orang-orang yang lemah yang perlu dilindungi, perlu dikasihi dan disayangi, ya. Artinya bukan hanya untuk itu mereka menikah, namun mereka adalah orang-orang independen. Itu yang pertama. Yang kedua, dzatu syarafin wa malin. Dzatu syarafin wa malin itu pemilik kemuliaan sekaligus pemilik harta. Ya, kenapa digabungkan oleh para ulama? Karena Bunda Khadijah ini unik, bukan hanya kaya raya tetapi dia juga baik budinya. Ya. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang dzatu syarafin, orang-orang yang mulia tetapi miskin. Atau kita temukan orang-orang yang ghairu malin, tidak memiliki harta tetapi atau orang yang memiliki harta tetapi dia tidak mulia. Nah, ketika digabungkan, ya, dzatu syarafin wa malin adalah orang yang mulia dan berharta. Itu maksudnya adalah orang yang mulia tetapi dia tidak terlalu dalam dunianya. Orang yang memiliki dunia tapi dia kemudian tidak berubah menjadi orang yang bengis atau orang yang menghisap atau orang yang mencelakakan atau merugikan orang lain atau memperbudak orang lain. Itu ciri khas beliau yang kedua. Yang ketiga, tastajiru rijala fi maliha. Orang yang memiliki satu bisnis sehingga bisa mempekerjakan laki-laki yang banyak. Jadi banyak keluarga, ya, kepala keluarga dan keluarga yang bergantung kepada bisnisnya Bunda Khadijah. Artinya memiliki peran sosial. Ya, seorang dai perlu juga memiliki kekuatan mal. Jadi dai tidak boleh digambarkan figur yang miskin, figur yang serba membutuhkan orang lain, ya. Dikhawatirkan kalau seorang ulama menjadi jatuh miskin, ya, kecuali dia bisa zuhud dan warok, ya. Seandainya dia miskin tapi kemudian tidak kuat hatinya, maka dikhawatirkan dia akan menjual fatwanya, menjual ilmunya kepada orang-orang dengan tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan mal. Makanya Imam Syafi'i dulu pernah mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya Imam Malik, sekaligus juga dari anak murid dari Imam Abu Hanifah, ya, yang di Irak, ya, ketika beliau adalah orang-orang yang sangat zuhud, tapi ketika mendapati para ulama
Ternyata tidak semuanya miskin, banyak juga yang kaya. Dari pandangan beliau berubah bahwa seorang ulama itu harus kaya. Karena apa? Kalau harta itu ada di tangan orang-orang fasik, maka dia akan bisa membuat suatu kefasikan atau keonaran atau kebatilan. Sedangkan kalau di tangan ulama berilmu lagi kaya, maka luar biasa itu perpaduan antara kebenaran dan kekuatan. Ya, panjang nih, agak panjang sedikit. Makanya saya agak deg-degan kalau melihat jam itu bergerak terus. Bismillah. Tapi tidak mau saya harus sampaikan dengan secepat-cepat dan sejelas-jelasnya. Yang ke 1, 2, 3, 2, 3, baru 3 tadi ya. Yang keempat, berarti cuma 4. Wa tudaribuhum iyyahu bisyai'in taj'aluhu lahum. Dan beliau ini menyertakan atau memberikan kesempatan untuk orang-orang lain menyertakan hartanya di dalam bisnis ini. Jadi bisnis enterprise. Jadi bisnis itu bukan bisnis kecil, tapi bisnis besar. Ya, bisnis yang cukup besar sehingga bisa bisa menerima penyertaan modal dari orang-orang yang lain. Oleh sebab itu Bunda Khadijah termasuk orang yang kaya raya dan orang yang sangat dihormati karena beliau sendiri murah hatinya, dermawan dan seterusnya. Nah, setelah menikah dengan Nabi SAW ya pas, karena waktu itu di masa jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, waktu itu adalah sebaik-baiknya perempuan dan sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya laki-laki, dan bertemu tentu saja dengan rencana atau sudah merupakan qadarullah, ya takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu dan kemudian berjuang sampai usia pernikahan 15 tahun. Ya. Rasulullah menikah usia 25 tahun, pada usia 40 tahun Rasulullah diutus sebagai nabi. Nah, setelah diutus sebagai nabi, kemudian Rasulullah SAW, kita tahu episode Rasulullah bertemu dengan Jibril alaihissalam di Gua Hira, itu pun bantuan dari Bunda Khadijah itu luar biasa. Jadi Rasulullah SAW bolak-balik ke Gua Hira itu bukan hanya sekali. Dan itu selalu disupport oleh Bunda Khadijah. Bahkan bisnis dijalankan oleh Bunda Khadijah. Usaha-usaha Nabi dijalankan. Jadi Rasulullah bisa fokus untuk berkhulwah. Ya, ini adalah tanda-tanda awal sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Nah, di antara kemudian malam-malam yang Allah takdirkan Rasulullah SAW itu bertemu dengan Jibril adalah malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Nah, ketika pulang, nah ini saya mau bacanya dari sini. Tadi itu fast forward aja atau dipercepat. Setelah bertemu dengan Jibril dan kembali ke dari Gua Hira turun kemudian ke kota Mekah. Ya. Bisa saja kita mulai dari situ. Lagi dari ujungnya nih. Oke. Di sini Jibril alaihissalam kemudian meninggalkan Rasulullah setelah mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana Jibril. Farafa'tu ra'si ila sama'i anzur." Kemudian aku mendongak ke atas langit untuk melihat di mana suara tadi. Ternyata Jibril, fa'idha Jibrilu fi surati rajulin, dalam wujud seperti menyerupai manusia, ya. Safun qadamaihi fi ufuqis sama. Bentangan kakinya itu antara dua ufuk, antara horizon ke horizon. Jadi bentang itu seluas langit yang bisa dilihat. Ya. Yaqulu, kemudian berkata Jibril, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulnya Allah dan aku adalah Jibril. Baru kemudian menghilang. Kemudian Nabi SAW kembali dari Gua Hira itu kembali ke kota Mekah. Ya. Mana tadi? Wan saraftu raji'an ila ahli. Kemudian aku kembali bergerak, kemudian bergerak itu berarti meninggalkan Gua Hira dan kembali menuju keluargaku. Hatta ataitu Khadijah, sampai aku menjumpai Khadijah. Fajalastu ila fakhidhiha mudifan ilaiha, dan aku rebahkan kepalaku di kaki, atau berarti Bunda Khadijah itu sedang duduk, ya, rebahan di paha atau di kaki, bagian kaki Bunda Khadijah. Faqalat ya Abul Qasim, kemudian yang memulai pembicaraan adalah Bunda Khadijah. Wahai Abul Qasim, panggilan Nabi SAW. Rasulullah pernah punya namanya Al-Qasim. Ya Abul Qasimi aina kunta, wahai Abu Qasim, dari mana saja engkau? Ini indikasi bahwa menunjukkan bahwa Bunda Khadijah itu memang tahu kalau hari-hari tertentu Rasulullah itu biasa di Gua Hira, dan biasanya beberapa hari saja, tidak beberapa lama gitu. Jadi ketika Rasulullah tidak kembali sesuai dengan kebiasaan Nabi, maka Bunda Khadijah sempat mencari-cari atau mengutus orang. Wallahi laqad ba'atsu rusuli fi talabik. Aku telah mengutus orang-orang untuk mencarimu, kata Bunda Khadijah. Hatta balagu Makkah wa raja'u li. Sampai mereka mencari di bagian-bagian kota Makkah yang jarang-jarang, yang jauh-jauh atau yang tinggi-tinggi, tempat-tempat yang tinggi,
dan mereka kembali kepadaku dengan tangan hampa. Tsumma haddatsuha billadzi ra'aitu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang terjadi, apa yang Rasulullah lihat, apa yang terjadi dan apa yang Rasulullah dengar dari perjumpaannya dengan Jibril alaihissalam. Faqalat abshir ya aba ya ibna ammi. Kemudian jawaban dari Bunda Khadijah, bergembiralah wahai anak pamanku. Ya, karena memang secara kekerabatan bertemu di di Quraisy, bertemu di beberapa jenjang ke belakang, beberapa nasab ke belakang. Ya. Abshir ya ibna ammi wathbut, dan bersabarlah, ya, bersabarlah. Fawalladzi nafsu Khadijah biyadihi, demi yang jiwa Bunda Khadijah demi yang jiwaku ada di tangannya, biyadihi, inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah. Sesungguhnya aku berharap dan aku memperkirakan atau aku menduga engkau akan menjadi seorang nabi bagi seluruh umat ini. Ya. Nah, bagaimana mungkin seorang Bunda Khadijah bisa memperkirakan seperti itu, ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sering. Kok bisa Bunda Khadijah tahu bahwa nabi ini akan menjadi nabi? Yang pertama, Rasulullah sendiri yang ceritakan. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Jadi Rasulullah sendiri diintroduce, dia diperkenalkan oleh Jibril terhadap tugas risalah ini, menyampaikan dakwah ini dengan nama Rasulullah, ya, dengan namanya Rasulullah. Bukan buatan nabi, bukan konsepsi nabi, bukan sebuah nama yang kemudian dicita-citakan oleh Rasulullah SAW, tetapi sesuatu yang diberikan Allah melalui perantaraan Jibril. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Khadijah ini bukan orang baru kemarin, sudah 15 tahun menikah. Bahkan sebelum itu juga sudah pernah menikah dengan 2 suami yang meninggal dunia. Jadi dia tahu karakter laki-laki. Dan dia menyaksikan bahwa suaminya ini bukan sembarang suami, bukan sembarang manusia, bukan sembarang laki-laki. Karena apa? Ini dari perkataan Bunda Khadijah sendiri. Kalau saya bisa menemukan dengan cepat. Nah, ini dia. Nah, ketika hendak menikah. Ba'atha ila Rasulillah SAW faqalat lahu, disampaikan Bunda Khadijah mengirim utusan kepada Nabi. Jadi sampai dengan pernikahan itu, sampai Rasulullah mendatangi rumahnya untuk mengkhitbah, tidak pernah ketemu walau cuma sekali. Ya, tidak pernah ketemu walau cuma sekali. Tidak ada janjian di bawah Ka'bah lah, ya. Tidak ada janjian misalnya di Hijr Ismail, tidak ada janjian di Bukit Sofa, Marwah, tidak ada. Padahal tempat-tempat itu biasa orang kumpul. Apa susahnya Bunda Khadijah mengkondisikan supaya Muhammad SAW bisa ketemu dengan dia dan ngobrol-ngobrol lah dulu, kenalan, supaya tidak memberi kucing dalam karung, kalau kata orang sekarang. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah ketemu dengan Bunda Khadijah itu untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pernikahan. Sekali dia bertemu itu pun dengan utusan, jangan mengatakan, hendalah engkau bersedia membawa daganganku. Nah, sekali ketemu sebelum menikah, utusan datang kepada Nabi SAW, menyampaikan perkataan Bunda Khadijah. Sampaikan perkataan ini, letter per letter, kata per kata, atau huruf per huruf. Ya. Ya ibna ammi, inni qad ragibtu fika. Sesungguhnya aku punya kecenderungan, aku suka denganmu itu, liqarabatika, karena kedekatan kekeluargaan kita. Satu. Yang kedua, wasitatika fi qaumika wa amanatika. Dan aku terpesona dengan cara engkau melayani keluargamu, melayani sukumu, dan bagaimana amanahmu dalam rangka menjaga kemurnian dan keutamaan serta kehormatan keluargamu. Jadi yang pertama kali adalah yang disukai oleh Bunda Khadijah dari Rasulullah itu bukan maconya, bukan cakepnya, bukan gantengnya, bukan pesonanya, tetapi bagaimana dia ngurusin umat. Ya. Langkanya, nyari perempuan begitu langka. Dan nyari laki-laki seperti Rasulullah itu tidak ada lagi. Ya. Tapi kita bisa meneladani cara-cara mereka ini, cara-cara Bunda Khadijah, cara-cara Nabi SAW ini berinteraksi zaman dulu. Padahal waktu itu jahiliyah. Segala macam bentuk perzinahan itu sudah pernah dilakukan di Mekah. Yang tersembunyi, yang terbuka, laki-lakinya banyak, perempuannya satu, perempuannya banyak, laki-lakinya satu. Segala macam itu ada di Mekah. Tapi ada manusia yang untuk menikah saja tidak ketemu. Jadi kalau yang alasan itu kan zaman dulu, zaman sekarang lain. Zaman dulu apa kurangnya? Coba direnungkan.
Saya terpesona denganmu, saya senang denganmu karena bagaimana engkau melayani keluargamu dan bagaimana engkau menjaga kehormatan keluargamu. That's it. Itu dulu. Ya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Sayyidu qaumi khadimuhu, ya, atau fahuwa khadimu. Ya. Jadi seorang pemimpin seorang suku itu adalah sebenarnya pada dasarnya pelayannya. Kalau dia bisa melayani dengan baik, wajar, pantas jadi pemimpin. Tapi kalau hanya minta dilayani, nggak usah jadi pemimpin. Jadi sampah aja. Yang kedua, wa husni khuluqik. Akhlak. Dari mana Bunda Khadijah tahu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika diutus dalam perdagangan itu, maka petugas Bunda Khadijah itu mengamati detik demi detik, pertemuan demi pertemuan, omongan demi omongan ditulis, diingat dan dilaporkan. Tidak pernah dalam perjalanan ke Syam itu sekalipun Rasulullah mengeluh. Tidak pernah satu kata pun keluar caci maki, tidak pernah satu perkataan pun merendahkan orang. Dan bisnisnya dapat untung 2 kali lebih banyak daripada biasanya. Jadi bukan orang sekedar pendiam, bukan sekedar introvert, bukan sekedar orang yang nggak usil, tetapi seorang pemikir yang ulung, seorang perbisnis yang bagus. Memang salah Nabi. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa dideteksi oleh Bunda Khadijah. Ini bukan sekedar orang pintar, bukan sekedar orang bagus, bukan sekedar orang soleh. Seandainya terminologi soleh sudah ada waktu itu. Dan yang kedua, entah yang keberapa lagi, wa husni khuluqik. Akhlakmu itu terpuji. Wasidqi haditsik, dan jujurnya perkataanmu. Tak pernah Rasulullah berbohong sekalipun. Makanya kita gak bakal ketemu lagi orang seperti itu. Setiap manusia pasti ada apa istilahnya? Tak ada gading yang tak retak. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi harus kita yakini kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Bunda Khadijah mengatakan absyir ya ibnu Ami wasbut, sabarlah dan bergembiralah dan bersabarlah karena sesungguhnya fa wallazi nafsu bi Khadijah biyadihi, demi yang jiwa Khadijah ada di tangannya. Itu tauhid. Jangan dipikir mereka enggak kenal dengan tauhid. Millah Nabi Ibrahim itu masih dilakukan oleh sebagian manusia, termasuk keluarga Bunda Khadijah, termasuk Khadijah sendiri. Jadi dia katanya, demi yang memegang jiwaku, saya mengira saya sudah bisa melihat bahwa engkau ini memang pantas untuk menjadi antakunu nabiyya hadhil ummah. Engkau ini pantas jadi pemimpin umat. Tidak mengatakan pemimpin bangsa Arab, tapi pemimpin umat. Jadi masalah Bunda Khadijah masuk Islam itu it's just a matter of time. Karena sesungguhnya di dalam jiwanya itu sudah ada, sudah tertanam itu. Kalau dia itu kaya raya, mau milih siapa saja di Mekah itu untuk menjadi suaminya, pasti orang mau. Pertama memang cantik, kemudian memang orangnya baik, kemudian kaya raya. Mungkin laki-lakinya dapat sesuatu dari beliau. Mau milih siapa saja tinggal tunjuk. Tapi tak pernah sedikit pun tergiur untuk itu. Malah justru memilih seseorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai semua itu selesai semua, kemudian Bunda Khadijah setelah itu berangkat ke Waraqah bin Naufal, ya pamannya, anak pamannya, kemudian mendatangi Waraqah bin Naufal, kemudian menceritakan ini bagaimana, kata Waraqah bin Naufal, An-Namus al-Akbar alladzi kana ya'ti Musa alaihissalam. Yang mendatangi suamimu itu adalah An-Namus al-Akbar. Ya. Pesuruh yang mulia. Dengan kata lain Jibril alaihissalam, ya. Jibril alaihissalam yang dulu pernah juga mendatangi Musa alaihissalam. Wa innahu la nabiyya hadhil ummah. Suamimu itu kalau dia jujur benar ngomongnya apa adanya yang seperti engkau sampaikan kepadaku, kata Waraqah bin Naufal, ini calon nabi. Inilah nabi. Sampai dikatakan begitu. Kenapa Waraqah bin Naufal tahu pula tanda-tanda kenabian? Karena memang sebenarnya orang-orang Nasrani dan Yahudi, manakala mereka masih berpegang teguh kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka, masih ada informasi di situ. Mimba dismuhu Ahmad. Nanti akan datang seorang nabi sebagai nabi penutup dari rangkaian nabi-nabi, itu Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Waraqah kemudian mendatangi Nabi, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Waladhi nafsi biyadihi," demi jiwa Waraqah yang ada di tangannya. Innaka la nabi. Jadi ini bukan Nasrani yang Trinitas, ya. Kalau Trinitas nggak mungkin dia mengatakan waladhi nafsi biyadihi. Berarti dia mengatakan demi Allah, Tuhan yang satu, yang jiwaku ada di tangannya. Kalau tiga kan demi yang tiga yang megang
Siapa yang megang kalau bertiga? Jadi keliru kalau mengatakan ini Nasrani seperti Nasrani sekarang. Jelas ini Nasrani yang bukan Trinitas. Walladzi nafsi biyadihi innaka lanabiyya hadhil ummah wa laqad ja'aka namusul akbar alladzi ja'a Musa. Tadi sudah. Nah, wasiat dari Waraqah ini yang penting, ya. Wala tukadzibannahu wala tu'dzayannahu wala tukhrajannahu wala tuqatilannahu. Engkau itu kalau jadi nabi siap-siap. Ada 4 hal yang akan dilakukan oleh kaummu. Yang pertama, engkau pasti akan didustakan oleh sebagian dari mereka. Kemudian engkau pasti akan dianiaya oleh sebagian dari mereka. Dan engkau pasti akan diusir oleh mereka. Dan engkau pasti akan diperangi sama mereka. Walain ana adraktu dzalikal yauma la ansurannallaha nasran ya'lamuh. Seandainya peristiwa itu terjadi, orang mulai menghinamu, mendustakanmu, mengusirmu dan memerangimu, kalau aku masih hidup pada waktu itu, pasti aku akan memberikan pertolongan sebagaimana pertolongan-pertolongan yang engkau harus dapatkan. Itu. Nah, mana Bunda Khadijahnya? Nah, tidak lama setelah itu, bab berikutnya, Islamu Khadijata binti Khuwailidin. Nah, itu kalau cuma Khadijahnya aja, ya saya 5 menit selesai. Jadi harus ada backgroundnya. Khawatir ada orang yang belum mengetahui siapa Bunda Khadijah bintu Khuwailid al-Kubra radhiyallahu anha. Ya. Jadi mudah-mudahan jadi tahu siapa beliau sesungguhnya dalam bentuk kondens, ya, dalam bentuk muhtasar, dalam bentuk yang sudah diperas gitu, kira-kira begitu. Kalau panjang dan lebar nggak akan cukup 36 menit. Wa amanat bihi Khadijah bintu Khuwailidin, ya. Wa saddaqat bima ja'ahu minallah. Kemudian setelah peristiwa-peristiwa beberapa peristiwa antara turunnya Jibril kepada kemudian masuknya Islam Bunda Khadijah itu hanya beberapa hari, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Kemudian berimanlah Khadijah bintu Khuwailid al-Kubra radhiyallahu anha wa saddaqat bima ja'ahu minallah, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wazarathu ala amrihi, kemudian memberikan dukungan kepadanya. Nah, memberikan dukungan ini penting. Karena banyak orang masuk Islam, tapi keberadaan di dalam Islam menjadi beban Islam, menjadi beban kaum muslimin. Ada manusia seperti itu. Dia masuk Islam, tapi keislamannya jadi beban orang lain. Bikin masalah, bikin citra buruk. Ya. Orang kalau melihat dia kesel, tapi dia bawa simbol Islam. Ya, seperti misalnya orang-orang yang sering nempel, bukan saya tidak setuju dengan menuliskan kalimat tauhid di belakang mobil atau di belakang motor, tapi kalau kelakuanmu di jalan belum bisa mencerminkan 2 kalimat syahadat, tidak usah pasang. Kau jadi akan menjadi duta buruk bagi Islam. Jadi kalau belum bisa behave on the road, don't put anything that show others that you are Muslim. Malu. Kalau mau tempel itu, be the best driver. Kalau mau tempel itu di topi, be the best of you. Kalau mau taruh di tas, di payung, di jas, di jaket, make sure you are the best. Kadang saya mau negur di jalan tuh, tapi biarlah nanti kehidupan yang menegurnya. Jadi ketika dikatakan wa wazarathu ala amrihi, jadi keislaman Bunda Khadijah itu merupakan support, merupakan dukungan bagi dakwah Nabi. Jadi kalau masuk Islam terus nggak jadi dai, terus ngapain? What for? Jadi harus ada peran di dalam dakwah itu. Harus ada peran yang signifikan. Jangan jadi somebody, jangan jadi nobody, ya. Jadi seseorang yang orang akan ingat betapa besarnya, mulianya Islam dengan melihat dirimu. Begitu Bunda Khadijah. Ketika dia masuk Islam, kemudian Rasulullah merasa, ya Allah, ya, nih, lihat. La yasma'u syai'an mimma yakrahuh min raddin alaihi wa takdzibilah fayahzunuhu dzalik. Tidaklah Rasulullah mendengar sesuatu yang Rasulullah tidak sukai, kecuali ketika kembali kepada Bunda Khadijah itu pasti semuanya terangkat. Jadi ibarat orang bawa beban dakwah berat sekali, ya. Dicaci orang, tidak disukai orang, berat sekali. Ketika sampai di rumah ketemu Bunda Khadijah itu semuanya menjadi hilang. Semuanya jadi beres. Seolah-olah besok itu tidak ada masalah lagi. Seperti itu Bunda Khadijah. Kita sudah seperti itu belum?
kepada sesama dai. Ya, kalau ada seorang teman datang ke kita, masalahnya selesai. Ini kadang-kadang sebaliknya. Kita datang ke orang, nambah masalah kita. Nyesel ketemu dia, nambah masalah. Harusnya kita itu ketika ketemu orang lain itu masalahnya selesai. Bukan masalah kita bebankan ke dia. Begitu. Jadi kalau mau tanya, seperti apa Bunda Khadijah bersama Nabi ketika masuk Islam? Meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengembalikan segala macam kelemahan-kelemahan itu menjadi kebaikan, menjadi kekuatan. Menghilangkan fayahzunuhu dzalik, semua kesedihan Nabi jadi hilang. Bisa nggak kita jadi begitu? Terutama yang akhwat nih, kalau yang ada di sini mendengar. Ya. Illa farrajallahu anhu bihi idza raja'a ilayya. Kecuali seluruh masalah tadi ketika itu kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan, diberikan satu kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, idza raja'a ilayya, ketika Rasulullah itu kembali kepada Bunda Khadijah, atau lagi pulang ke rumah. Masya Allah. Makanya kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an ubashshira Khadijah binti bibaiti bibaiti min qasabin la sahabun fihi wala nasabun. Sekali waktu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Jibril. Berarti Allah menyuruh Jibril, memerintahkan Nabi agar Rasulullah SAW ubashshira Khadijah, memberikan kabar gembira kepada Bunda Khadijah. Apa kabar gembiranya? Bibaiti min qasabin. Sudah disediakan rumah di surga dalam bentuk atau dalam sebuah rumah yang terbuat dari qasab. Ya, qasab itu permata. Ya. A house made of pearls. Kira-kira begitu. Permata. Di mana? Ya di surga. Di mana lagi Allah nyiapin rumah? Masa di dunia? Di dunia cari sendiri, bikin sendiri. Rumah yang disediakan Allah Subhanahu wa taala itu rumahnya di surga. Seperti apa rumah yang di surga itu? Kata Nabi, la sokhobun. Di rumah itu tidak ada orang yang ribut, tidak ada pertengkaran, tidak ada kata yang meninggi, tidak ada kata-kata kasar. Fihi wala nasabun, kata Nabi. Dan tidak ada yang mengeluh, tidak ada rasa capek, tidak ada orang yang menggerutu. Jadi kalau mau tahu seperti apa Bunda Khadijah sebelum dan setelah menikah dengan Nabi SAW, rumahnya tidak pernah ada keributan, rumahnya tidak ada keluhan. Dua itu aja. Allah sudah ridho dengan dua itu. Kalau ada seorang muslimah, mukminah, dia bisa mengkondisikan dua hal itu di dalam rumah tangga suaminya, mungkin juga akan Allah sediakan rumah dari qasab di surga. Ya kalau mau, kalau tidak mau, tidak bisa kita maksa. Hanya yang mau saja yang dapat. Oh, udah cukup. 12.28, ekstra 2 menit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazilan pada Ustadz Agung Asfudo yang sudah menyampaikan materinya ya sore ini. Sedikit meringkas itu mengenai pertama ya, itu mengenai pentingnya kita mengetahui tujuan ya dari belajar sirah nabawiyah. Itu adalah pertama memahami pribadi Rasul, mendapatkan peri hidup juga, kemudian agar lebih bisa memahami Al-Quran, kemudian dapat mengumpulkan sakofah ya atau wawasan intelektualitas kita sebagai seorang muslim, dan kelima sebagai role model juga bagi para guru dan muallim ya. Kemudian tadi juga disebutkan kita membahas fokus satu tokoh, Bunda Khadijah, luar biasa ya. Harus nih bisa menjadi role model bagi kita ya, dari semua sifat-sifat mulia beliau yang sudah disebutkan. Pertanyaannya itu nanti adalah bagaimana dengan kita ya, apakah kita bisa seperti itu juga? Nggak bakal bisa, tapi paling tidak berusaha. Nggak bakal iya, bisa. Nggak bakal bisa, tapi paling tidak berusaha. Ya, paling nggak berusaha. Luar biasa. Sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang datang, presensinya bisa diisi di bit.ly/presensi iSource. Itu ada di chat ya. Bagi yang hendak bertanya juga, sekarang kita sedang buka sesi tanya jawab. Silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang ingin private ke saya bisa, atau ke room chat juga bisa. Terima kasih.
Silakan. Nanti kita kumpulin dulu ya, Ustaz. Boleh, silakan satu-satu. Boleh dikumpulin, boleh. Lihat waktunya aja. Oke. Sekali lagi dikabarkan, diinfokan ya bagi teman-teman yang hendak bertanya, silahkan menaruh pertanyaannya di room chat. Kemudian yang belum mengisi presensi bisa mengisi di bit.ly/presensi iSource ya, presensi iSource. Kita lihat kembali. Atau mungkin masih pada malu-malu nih Ustaz buat nanya. Jangan malu-malu. Kalau Santai aja, saya memang gayanya begitu. Sebenarnya kalau sudah ngobrol-ngobrol sih paling banyak bercandaan juga. waduh. Cuman nggak pas ngisi aja bercandanya. Kalau buat pertanyaan pembuka nih Ustaz dari pribadi sebelum mungkin ada yang bertanya. Sebetulnya gimana caranya ya Ustaz buat kita ini menanamkan gitu semangat untuk bisa paling nggak menilik lah Sirah Nabawiyah ini sebagai salah satu hal yang penting bagi hidup kita. Kadang kita bingung nih juga apakah kan kita tahu ada ilmu-ilmu lain ya Ustaz dalam Islam, misalnya ilmu fikih atau segala macam. Sebetulnya sirah ini tuh diletakkannya di mana sih Ustaz? Apakah sebagai sebelum belajar semua itu atau kadang gimana Ustaz? Apakah sebenarnya kita tuh urutan belajar ini apakah langsung di awal, misal kita orang yang baru masuk Islam gitu atau apa itu, langsung belajar Sirah Nabawiyah atau gimana Ustaz? Kadang orang suka bertanya. Ya kalau baru masuk Islam belajar fikih sholat dulu. Jangan langsung sirah. Iya kan yang penting kan sholat kan. Sholat itu benar kan. Kalau sholat, fikih sholat paling penting karena itu kan amalan utama kan. Kalau sholatnya nggak benar, yang lain juga pasti nggak benar gitu. Jadi beresin sholat dulu kalau baru masuk Islam. Ya. Termasuk yang baru hijrah kan biasa ninggalin sholat, sekarang sholat. Setelah sholat semua fikih yang terkait dengan sholat tuh, toharoh dan sebagainya itu beres semua. Dari situ kan begitu sholat kan paling banyak kan baca Quran kan. Nanti belajar Quran berarti pahamil Quran, ilmu Quran. Ya. Nah, ketika Quran ada bagian-bagian yang kita belum jelaskan dengan atau belum terjelaskan dengan baik, pasti biasanya larinya ke tafsir. Tafsir kemudian pastilah merujuk mulai kehidupan Nabi, qala Rasulullah ya. Nah, dari situ kan kemudian ada pasti ini apa nih, di mana dikumpulkannya. Nah, baru kemudian masuk Sirah Nabawiyah. Nah, nanti di tengah perjalanan ketika belajar Sirah Nabawiyah ya ada ada kitab namanya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad di Hadi Khairil Ibad. Nah, ini sirah unik. Sirah tapi dibalut dengan fikih. Jadi ketika sampai kepada pembahasan-pembahasan ketika Rasulullah berhenti di suatu tempat, kemudian Rasulullah menjelang subuh, tapi Rasul ngantuk sekali. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada Bilal waktu itu. Bilal, saya mau tidur nih sebentar, ngantuk banget. Silakan Rasulullah, nanti saya yang bangunin, kata Bilal. Baik, kata Nabi. Rasul tidur. Bangun udah terang matahari, ya Allah. Tersengat matahari jam 8. Tertidur semua. Ternyata capek semua sahabat, termasuk Bilal. Kata Nabi, katanya kau mau bangunin saya. Kata Bilal, saya juga tertidur ya Rasulullah. Bilal juga ngantuk. Kan manusiawi mereka ngantuk. Bangun udah jam 8. Udah terang matahari. Subuh lewat. Tapi jangan jadikan dalil. Rasulullah pernah lewat subuh. Ntar antum lewat subuh-subuh besok. Enggak. Rasulullah cuma sekali itu aja dalam hidupnya. Bablas sholat subuh. Kenapa? Karena ada hikmahnya. Hikmahnya adalah memberikan bagaimana fikih
fikih kalau kita bablas sholat, ketiduran. Gitu. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, wudhu semua. Setelah itu Bilal azan. Rasulullah di jam 8 nih azan apa? Azan aja kata Nabi, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai itu kata Nabi, salat. Setelah sholat berjalan lagi karena belum nyampe Madinah. Udah. Dapat keluar fikih bagaimana kalau qadha sholat. Gitu. Jadi menarik kan? Ya, ketika Sirah Nabawiyah dikaitkan dengan fikih, dapat fikihnya juga. Mau belajar fikih dulu? Boleh, enggak masalah belajar fikih dulu. Senang belajar fikih, silahkan. Tapi jangan lupa sebelum belajar fikih itu belajar ikhtilaf namanya. Apa perbedaan-perbedaan di antara ulama. Supaya ketika masuk ke fikih nggak jadi orang yang rigid. Nah, padahal belajar fikih itu justru kita jadi luas. Ya, kalau ada orang belajar fikih kemudian setelah itu jadi keras, itu berarti dia belum dapat ilmu fikihnya. Karena fikih selalu pasti punya kutub-kutub istilahnya. Bagaimana ada yang yang strict, ada yang kemudian soft, ada yang soft seperti itu. Karena ada 4 imam mazhab paling tidak kan. Jadi di mana Sirah Nabawiyah terserah antum nanti butuhnya di mana, tapi belajar Islam dulu yang benar. Ya, jadi ya mulai dari tadi seperti saya katakan, mulai dari sholat, kemudian dari tauharoh. Lihat aja kumpulan hadis. Biasanya urutannya begitu ya. Dari kitab tuh dari awal-awal adalah tentang wudu, sholat dan seterusnya saja disisir. Makanya orang kalau zaman dahulu belajar hadis itu dari depan sampai belakang, bukan reference, bukan pas lagi ada keperluan baru dicari. Bacanya nyisir dari depan sampai habis. Makanya ketika dulu para ulama itu ketika selesai membaca hadis misalnya Sahih Bukhari itu ada acaranya. Ya, kalau kita kan hanya khatmil Quran saja. Khatmil Quran. Jadi kitab hadis pun harus ada waktu. Jadi ada waktu kita untuk tilawatil Quran, ada waktu kita untuk tadabbur Quran, ada waktu kita untuk tahfizul Quran, ada waktu kita untuk membaca hadis. Baca hadis itu jangan pilihan, jangan tematik. Babat dari depan sampai belakang. Jadi ini Sirah Nabawiyah hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Kutubus Sita letakkan di situ, atau Kutubus Tis'ah yang 9 letakkan semua di sana. Kasih tanda, kasih ini. Saya ada begini post-it ya. Mantap. Itu tempelin tuh sampai di sini. Jadi semua buku itu dibaca, kapan selesainya sampai mati. Gak bakal selesai semua buku juga. Apalagi enggak baca. Bas itu aja. Jadi enggak pernah ada waktu idle. Kalau enggak ngajar, ngisi taklim atau tarbiyah atau cari nafkah atau apa, balik lagi belajar. Istirahatnya memang benar kata orang istilahnya, cuma tidur sebentar dan kemudian sholat. Kalau antum belum bisa menjadikan sholat itu sebagai sumber energi, berarti belum cukup capek hidupnya. Masya Allah. Makanya orang-orang yang mujahid itu kan rata-rata senang sholat. Kenapa? Satu-satunya waktu dia bisa rileks. Lah kita dihadapkan ke sholat itu gemeter kalau lama. Ya masih jauh jadinya. Makanya saya katakan nggak bakal nyampe. Usahanya aja nanti yang akan dimuliakan sama Allah. Jadi kita dimasukkan surga itu karena Allah lihat usaha kita. Kasihan Allah. Karena kalau berdasarkan sholat ini nggak masuk. Berdasarkan infak sedekahnya nggak masuk. Berdasarkan jihadnya nggak masuk. Banyak main-main nih online, terus main game, nonton TV, nonton film, nggak habis-habis. Berapa jilid, berapa season, berapa episode. Mending dia energinya pakai buat baca kitab. Gitu. Ya. Terus nanti pakai jaketnya la ilaha illallah belakangnya, malu juga kita. Saya malu juga. Gak apa-apa lah kalau banyak yang live gara-gara keras. Saya tidak keras maksudnya. Saya tuh sebenarnya enteng-enteng saja. Cuma coba dipikirkan, merenung. Ya. Sudah di manakah bacanya kita itu? Wah, Masya Allah, luar biasa banget ya. Ini terima kasih Ustadz untuk menjawab pertanyaan saya. Ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ini saya bacakan Ustadz. Pertama, Assalamualaikum Ustadz, nama saya Balkis. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menyesuaikan atau mempelajari dengan baik kehidupan seperti Rasulullah dengan kondisi kehidupan kita yang sekarang jauh berbeda dengan beliau. Misalnya dalam hal mempelajari Al-Quran, dulu mungkin tantangannya sulit karena ada kaum Quraisy atau keharusan berperang. Sedangkan sekarang kita menghadapi teknologi ya, yang kadang bikin kita lalai. Kalau khair kasiran, Ustaz. Ya. Kalau menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan bagus baca ini aja nih, Fiqhus Sirah ini yang saya baca tadi. Ini kan ada terjemahannya, kalau nggak salah Fiqhus Sirah juga judulnya, Fiqhus Sirah.
ini memang tidak setebal sirah-sirah yang lain, ya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu 4 kali ini tebalnya, 4 jilidnya ini. Tapi ini udah dipampatkan diperes ya, di jus. Jadi sudah yang sari-sarinya saja. Jadi kalau beliau bagusnya tuh ada ibrah-ibrahnya. Jadi misalnya cerita tentang dakwah Rasulullah di Mekah misalnya gitu. Nah, terus ada ibrahnya. Apa manfaatnya untuk kita sekarang? 1, 2, 3. Kan beliau kan meninggal dunianya sekitar 2013 ya kalau nggak salah. Ya, Syahid. 2012, 2013 beliau tuh meninggal dunia. Baru kemarin. Jadi bukunya ini buku relevan, buku Sirah Nabawiyah, seorang ulama yang paham tentang sirah, ya. Tapi juga pada saat yang sama mengerti dunia sekarang. Jadi rumusan-rumusannya itu atau ibrah-ibrahnya itu menarik. Coba deh dibaca. Kalau belum, Fiqhus Sirah. Said Ramadan Al-Buti. Baca. Nah, jadi ketika kita baca sirah, langsung kita dikasih tahu ini loh manfaatnya. Kan kalau kita kadang hadisnya banyak banget. Ini maksudnya apa sih? Nah, gitu karena jarang baca mungkin atau tidak terbiasa membaca yang kalau anak-anak sekarang bilangnya boring gitu ya, kalimat apa gitu maksudnya. Otaknya meresnya tuh bingung. Karena kan biasa PowerPoint kan, PowerPoint cetet gitu kan. Tuh, penyakit tuh apa mau diringkas. Tapi kalau mau ringkasan ini sebaik-baik ringkasan menurut saya sekarang, ya, menurut saya. Ada satu lagi tapi kita manhaj haroki namanya. Manhaj haroki itu bagus tuh. Nggak kelihatan dari sini sekarang, saya nggak siapin. Tapi intinya baca Sirah Nabawiyah itu ya tergantung selera kita juga. Kalau sudah kena kena volume, kalau frekuensinya udah sama, nggak bakal cukup satu Sirah Nabawiyah. Gitu aja. Itu satu. Yang kedua tadi kalau sekarang ya teknologi jangan dimusuhi. Saya juga pakai smartphone. Tapi kalau dilihat ya isinya macam-macam ya. Bukan yang seperti kita itu kemarin ya. Jadi ada misalnya tafsir di sini banyak kan, sekarang online kan banyak tafsir. Kemudian Kutubutis ada gitu ya. Kemudian ensiklopedia hadis ada. Ya jangan dilawan lah. Artinya agenda dakwah bisa masuk di sini. Ya kurang-kurangin aja yang nggak perlu-perlu. Tafsir Ibnu Katsir ada misalnya kayak itu. Terus kamus bahasa Arab ada. Itu salah satu kuncinya. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, ya kita ditulis oleh para ulama ribuan tahun itu nggak ada guna buat kita. Bukan nggak berguna, kitanya nggak berguna karena kita nggak bisa baca. Dan yang kalau nunggu terjemahan lama. Makanya salah satu skill yang menurut saya ini mumpung lagi ada waktu, misalnya lagi lockdown atau apa, nggak ke kampus kan, atau kampusnya masih tutup, coba ambil kursus bahasa Arab online sebelum nanti offline. Ini sebagus-bagusnya itu offline. Nah itu nanti selera bacanya meningkat. Tapi kalau belum bisa bahasa Arab ya sudah, seleranya terjemahan. Saya dulu di knock out oleh Ustadz Amang Syafruddin, Kiai Haji Amang Syafruddin. Karena dia lihat saya itu baca terjemahan terus zaman dulu tahun 2009 apa 2005 ya. Beliau baru pulang haji. Dia bawa kitab bahasa Arab. Bung, ini bagus sekali. Apa nih Ustadz? Buku namanya Rahikul Maktum. Kayak bahasa Arab. Saya tidak bisa bacanya Ustadz. Tapi kan udah baca kan yang bahasa Inggrisnya. Iya, kalau bahasa Inggris saya bisa gitu kan. Yang baru bahasa Indonesianya belum terjemahan waktu itu, belum ada. Baru bahasa Inggris saja di Indonesia. Belum masuk yang bahasa Indonesia, belum terjemahin. Nah, beliau sudah kasih itu. Kata dia, karena pulang dari haji itu kan bawa kurma biasanya. Nah, lagi sowan lagi ke rumahnya. Tapi kalau terjemahan suka. Nah, gini kata dia. Ini kurma. Saya makan sama dia. Dikeluarin bijinya. Keluarin lagi, Masya Allah. Mau nggak makan ini? Ya nggak mau Ustaz. Tapi kalau antum perintahkan, aneh makan aja. Bismillah. Ngambil berkah ulama. Kan? Jadi ya kalau kau suka makanan ini, ya seperti inilah para pembaca terjemahan. Manisnya udah dimakan orang. Ya Allah. Mau makan mana? Makan yang sudah dikunyah. Kalau bayi ada ya, itu kan sunnahnya kan kurma dihaluskan, dimasukkan ke sebelum bayi itu nyusu ASI kan ada tuh tahnik ya istilahnya. Bukan tahnik. Iya, ada istilahnya. Ada sunnah Nabi. Bukan yang itu, tapi saya lagi yang bahas itu. Nih,
kurma yang sudah dikunyah, kata Kiai Haji Amang Syafruddin, ini kayak baca kitab terjemahan nih. Mau mana, mau enak mana, baca yang asli, punya sendiri. Akhirnya setelah itu, Ustaz, tolong kemana saya harus belajar bahasa Arab? Dah, katanya, tunjukin ke sini, belajar sana. Itu aja kisahnya. Setelah itu saya jadi malas baca-baca terjemahan. Kecuali kepaksa karena mentok. Nah, naik sendiri dengan otomatis selera bacaan tuh naik. Selera bacaan tuh naik. Tapi kalau enggak ya gitulah, males. Apalagi yang terjemahinnya bukan, misalnya buku kedokteran yang terjemahin bukan dokter, kayak apa ya? Buku strategi militer yang terjemahin, mohon maaf, misalnya tukang kayu, nggak ada hubungannya sama militer, nggak bisa. Cuma bisa bahasa itu aja. Gitu. Jadi itulah caranya, bagaimana teknologi pakai ya. Lo kan punya orang Yahudi, nggak ada urusan. Ini anggap aja senjata makan tuannya dia. Dan kita nggak mengabdi, kita nggak menghamba kepada mereka kan. Quran, i'rab, tuh apa macam-macam di sini ada. Jadi teknologi pakai, asal kita bisa kendalinya. Kata Nabi, al-qayyisum min ummati man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Yang paling cerdas di antara umatku itu cuma dua karakternya. Satu, mandana nafsahu, bisa kendalikan nafsunya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Beramal, amila itu berarti beramal dia untuk kehidupan lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kalau mau lakukan sesuatu, lihat, ini dalam rangka menahan emosi apa enggak? Enggak usah kerjain. Ini dalam rangka menambah perbendaharaan saya, amal ibadah saya, walaupun kecil di setelah kehidupan apa iya, enggak apa iya? Iya, oke, pakai. Nah, itu aja. Jadi apa namanya, selesai, gampang. Ya, Masya Allah. Benar juga sih, Ustaz, kalau dipikir-pikir memang harusnya kita bersikap tidak melawan ya kemajuan zaman, tapi kita tetap berusaha memanfaatkan istilah tadi kata Ustaz, senjata makan tuannya lah ya dari mereka. Iyalah, gitu. Dari apa yang ada ini. Kan mereka menggunakan Semoga itu ini malah justru bisa dunia, kan? Teknologi itu dibuat sama orang-orang Yahudi, orang di Zionis itu dalam rangka mencengkeram dunia kan. Kita manfaatkan untuk keluar dari cengkeraman itu. Betul. Iya, apalagi banyak kaum muslimin yang terseret ke dunia itu, ya kita ada di situ, ya kita yang harus kita tanggung jawab untuk supaya menghalau mereka keluar, atau paling tidak membuat mereka imun kepada penyakit-penyakit yang ditebar lewat media sosial. Afan, antum sedikit. Terserah antum bagaimana sekarang. Ya, Bapak Ustaz. Terima kasih banget nih buat namanya Ustaz. Karena sebenarnya waktunya sudah mau habis. Kita sebelum tutup ada permintaan ya Ustaz dari kami panitia. Mungkin kita bisa tutup dengan doa dari Ustaz. Dan doanya mungkin secara khusus orang-orang yang terkena musibahnya COVID-19 ini. Secara umum untuk Indonesia juga dan umat Islam. Mungkin ada baiknya kita langsung persilahkan dan kita aminkan sama-sama ya teman-teman nih yang mendengar. Insyaallah kita aminkan segera. Ya. Mari kita baca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati qaddi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam.
Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya aziz ya ghaffar ya qahar ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna hadzal waba wal bala wal ghala wal fitan wal munkar wa ma dhahara minha wa ma batan wa fi biladina hadza Indonesia khassah wa min kulli buldanil muslimina 'ammah innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa anis sahabati ajma'in da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas doa penutupnya dan waktunya juga nih. Sebetulnya insya Allah Ustaz sudah boleh dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan dan untuk teman